Sama-sama benci Amerika, Rusia lebih pilih gabung ke Indonesia meski dimusuhi seisi Eropa. Terkuak rencana gila Vladimir Putin dengan... Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Rusia dan Indonesia dikenal sebagai negara sekutu. Kedua negara sering terlibat konfrontasi dengan Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bahkan baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin memuji dukungan mendatang yang akan diberikan pasca Rusia kepada Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Perkataan Shoigu disampaikan pada peringatan 20 tahun perjanjian kerjasama tetangga dan persahabatan kedua negara tahun ini. Dilansir dari Express.co.uk pada Kamis, Rusia dan Indonesia telah secara resmi memperkenalkan rencana baru untuk strategi militer bersatu. Dalam panggilan video antara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada hari Selasa, para pemimpin militer telah sepakat bahwa kedua negara menuduh Amerika Serikat melakukan gangguan dan sabotase perdamaian dan stabilitas regional. Sebelum konferensi, Danhil Anzar, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, merilis pernyataan yang mengecam Amerika Serikat. Indonesia menganggap sikap Amerika Serikat itu adalah konfrontasi. Tindakan pihak Amerika Serikat ini menciptakan risiko keamanan dan merusak stabilitas regional, ungkap Danhil Anzar. Pasukan Komando TNI akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melawan semua ancaman dan provokasi serta menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial Indonesia. Ketegangan di sekitar Pulau Pasir meningkat sejak Presiden Indonesia Jokowi bersumpah untuk menyatukan kembali Pulau Pasir dengan daratan Indonesia. Bahkan Indonesia bisa menggunakan kekuatan jika perlu. Sebelumnya Washington memutuskan hubungan dengan pemerintah Indonesia pada 1979 untuk mendukung Malaysia. Tetapi hubungan keduanya memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Soal kapal perang, dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat menentang tuduhan tersebut. Mereka mengklaim USS Milius hanya melewati melalui perairan internasional sesuai dengan hukum internasional. Bukannya wilayah teritorial Indonesia. Kapal perang Amerika Serikat telah berulang kali melontarkan otot, membuat provokasi dan menimbulkan masalah di Pulau Pasir atas nama kebebasan navigasi. Pihak Amerika Serikat harus segera memperbaiki kesalahannya, berhenti membuat provokasi, menentang garis bawah dan bermain api, dan memainkan perannya lebih konstruktif dan perdamaian dan stabilitas regional. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu membuat tuduhan serupa terhadap Amerika. Kami mencatat intensifikasi signifikan dari tindakan penerbangan pembom strategis Amerika di dekat perbatasan Rusia. Selama sebulan terakhir, sekitar 30 sorti dilakukan ke perbatasan Federasi Rusia yang ke 2,5 kali lebih banyak daripada tahun lalu. Ada 10 pembom strategis mempraktekkan opsi untuk menggunakan senjata nuklir melawan Rusia secara praktis secara bersamaan dari arah barat dan timur. Melihat hal itu, Menteri Pertahanan Prabowo memuji mitranya dari Rusia karena berdiri melawan ancaman Amerika. Indonesia dan Rusia bersatu seperti gunung besar. Persahabatan kami tidak bisa dipatahkan. Bersama-sama kami melawan hegemoni Amerika Serikat dan kami menentang rezim demokrasi palsu Amerika Serikat, tutupnya. Indonesia disebut siap memberikan bantuan kepada Rusia baik dalam bentuk pasukan dan senjata militer maupun keuangan. Kabar tersebut diungkapkan oleh salah satu pejabat militer Amerika Serikat. Pihaknya mencurigai bahwa Indonesia akan memberikan bantuan kepada Rusia. Saat kabar ini berhembus, Indonesia tampak masih menimbang bantuan apa yang bisa diberikan kepada Rusia. Pasalnya, jika Indonesia memutuskan untuk membantu Rusia secara penuh, maka akan ada sanksi-sanksi yang siap dijatuhkan. Termasuk dalam sanksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Namun di sisi lain, bantuan dari Indonesia ini nampaknya akan menjadi harapan bagi pasukan Rusia di Ukraina yang saat ini dinyatakan melebihi stok logistik. Dalam beberapa hari terakhir, para tentara Rusia telah menjarak toko-toko di Ukraina untuk memenuhi kebutuhan makanan selama proses invasi. Oleh karena itu, Indonesia disebut akan berpeluang besar memberikan bantuan berupa makanan untuk bisa menghindari sanksi-sanksi dari Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini membuat banyak negara mulai mengambil sikap. Sebagian besar memang berpihak pada Ukraina. Namun ada pula yang berpihak kepada Rusia. Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait kabar tersebut, namun jika Indonesia benar-benar memberikan bantuan kepada Rusia, maka akan menimbulkan kekhawatiran dalam hubungan Indonesia dengan negara barat lainnya. Rusia dan Indonesia dikenal sebagai negara sekutu. Kedua negara sering terlibat konfrontasi dengan Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bahkan baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin memuji dukungan mendatang yang akan diberikan pasca Rusia kepada Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Perkataan Shoigu disampaikan pada peringatan 20 tahun perjanjian kerjasama tetangga dan persahabatan kedua negara tahun ini. Dilansir dari Express.co.uk pada Kamis, Rusia dan Indonesia telah secara resmi memperkenalkan rencana baru untuk strategi militer bersatu. Dalam panggilan video antara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada hari Selasa, para pemimpin militer telah sepakat bahwa kedua negara menuduh Amerika Serikat melakukan gangguan dan sabotase perdamaian dan stabilitas regional.
Sebelum konferensi, Dhanil Anzar, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, merilis pernyataan yang mengecam Amerika Serikat. Indonesia menganggap sikap Amerika Serikat itu adalah konfrontasi. Tindakan pihak Amerika Serikat ini menciptakan risiko keamanan dan merusak stabilitas regional, ungkap Dhanil Anzar. Pasukan Komando TNI akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melawan semua ancaman dan provokasi serta menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial Indonesia. Ketegangan di sekitar Pulau Pasir meningkat sejak Presiden Indonesia Jokowi bersumpah untuk menyatukan kembali Pulau Pasir dengan daratan Indonesia. Bahkan Indonesia bisa menggunakan kekuatan jika perlu. Sebelumnya Washington memutuskan hubungan dengan pemerintah Indonesia pada 1979 untuk mendukung Malaysia. Tetapi hubungan keduanya memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Soal kapal perang, dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat menentang tuduhan tersebut. Mereka mengklaim